Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun pemirsa saudara berada pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua diberkati oleh anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kita bersyukur dan terima kasih karena pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan terbukti bagi semua kita. Kita ada pada pagi hari ini bangun dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru, Bu. Karena Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengasihi kita. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pada hari ini Minggu 6 Juni 2021, saya mengajak Bapak Ibu Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Mari Bapak Ibu kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi dasar hidup kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu saya mengajak mari kita bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 24. Mazmur 31 ayat 24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Mazmur pasal 31 ayat 24. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi ini kita akan belajar dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai 9. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7 sampai dengan 9. Si penyesat mengenakan berbagai wajah. Oleh sebab itu, mengenal ajaran firman Allah yang benar merupakan cara yang paling efektif untuk menghadapi penyesat. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, setiap hari pegawai bank yang bertugas untuk melayani pelanggan akan berjumpa dengan berbagai macam uang palsu. Apabila yang bersangkutan menyibukkan diri mempelajari ciri-ciri uang palsu, maka tidak akan ada habisnya yang harus ia pelajari. Sebab semakin hari, semakin canggih uang palsu yang ia temui. Oleh karena itu, yang perlu ia lakukan adalah mengenal ciri-ciri uang yang asli dengan sebaik-baiknya.
Dengan demikian, maka ia akan mampu mengenali uang palsu yang diberikan kepadanya. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang samalah yang perlu kita lakukan untuk menghadapi penyesatan. Di dalam 2 Yohanes pasal 1 ditulis bahwa banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Sedemikian banyaknya sehingga tidak perlu kita membuang-buang waktu hanya untuk mempelajari ciri-ciri mereka. Selain tidak akan kunjung habis, mempelajari ciri-ciri mereka juga tidak akan membuat iman kita bertumbuh. Oleh karena itu, yang perlu kita pelajari dan hidupi adalah ajaran Kristus. Ingat, ajaran Kristus. Sebab barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Berarti mengenal dan menghidupi ajaran Kristus bukan saja membuat kita dapat menangkal si penyesat. Iman kita kepadanya juga akan semakin bertumbuh. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita supaya semua kita tetap taat dan setia kepada ajaran firman Tuhan yang benar. Bapak Ibu, berulang kali saya katakan, firman Tuhan adalah penuntun hidup kita. Tanpa firman Tuhan, sesungguhnya kehidupan kita tidak ada artinya dan iman kita tidak akan mengalami pertumbuhan. Oleh sebab itu merupakan sebuah kesempatan. Kalau hari ini adalah hari Minggu, di mana kita selaku orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sepatutnya kita mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus. Tidak ada alasan untuk tidak mengambil bagian di dalam persekutuan tubuh Kristus. Kalau kita mengenal kebenaran firman Kristus yang benar, kalau kita katakan kita mengasihi Yesus Kristus, maka sepatutnya kita tunduk dan taat kepada perintah-perintahnya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, daripada kita sibuk mempelajari ajaran-ajaran yang tidak jelas, kita mencari ciri-ciri khasnya dan sebagainya. Artinya kita hanya melihat kepada bagian luar kita saja. Kita hanya melihat penampilan-penampilan kita. Untuk apa, saudaraku? Lebih baik kita fokus kepada Kristus. Kita lihat dari dalam hati kita, dari hidup kita yang sesungguhnya. Apakah saya mengasihi Kristus atau hanya di mulut bibir saja? Kalau saudara dan saya mengasihi Kristus, maka kita harus melangkah, kita harus bertindak untuk melakukan perintah-perintahnya. Biarlah menjadi sebuah tantangan untuk kita pagi hari, sore hari ini, pada hari Minggu, bagaimana gereja-gereja Tuhan harus bisa melangkah ke gedung gereja untuk mengikuti ibadah, mengikuti persekutuan yang telah tersedia bagi kita semua. Mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Kita buktikan bahwa kita juga mengasihi Tuhan dengan taat dan setia kepada firman-Nya, taat dan setia kepada perintah-perintahnya. Kita mau datang bersekutu, kita mau datang memuliakan Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya mengajak kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, penuhilah hati kami dengan rasa haus akan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah kebenaran yang memuaskan dahaga jiwa kami, menuntun hidup kami di jalan-jalan yang benar, dan menghindarkan diri kami dari terjerumus ke dalam malapetaka. Firman-Mu itu pula yang menolong diri kami, agar kami terhindar dari kesesatan. Karena sesungguhnya firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Terangilah pikiran kami dengan roh-Mu, supaya kami dapat mengenal kebenaran-Mu. Dan berikanlah kepada kami hati yang taat terhadap tuntunan firman-Mu.
Pagi hari ini kembali kami mengangkat ucapan syukur kami kepadamu karena Engkau telah memberi kesempatan kepada diri kami untuk menikmati semua kebaikan-Mu. Tolonglah diri kami agar kami tidak hanya menikmati anugerah-Mu bagi diri kami semata-mata, namun kami juga dapat menyalurkan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Oleh karena itu, pakailah hidup kami untuk menjadi saksi-Mu, seperti pelita di tengah kegelapan. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun dan sertailah diri kami dengan roh dan firman-Mu, agar semua kami dapat menjalani hari ini dengan kehidupan yang penuh makna. Tidak sia-sia, namun menyenangkan hati-Mu. Berkatilah semua yang kami kerjakan dengan keberhasilan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya, tempat gedung gereja kami berada. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa memberkati seluruh umat Tuhan. Berikan hati yang haus dan lapar kepada mereka untuk mau melangkah mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah raya, baik pagi hari maupun sore hari. Dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan yang tersedia bagi mereka. Biarlah Bapa, hamba mohon dalam nama Yesus, berikan hati yang sungguh mengenal kebenaran firman-Mu, sehingga bukan menjadi penghalang untuk mereka tidak datang beribadah, tapi mereka akan melangkah karena mereka taat dan setia kepada firman-Mu, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa artinya ya Tuhan, jikalau kami katakan kami mengenal Engkau, kami mengasihi Engkau, tetapi kami tidak tunduk dan taat kepada perintah-perintah-Mu, sesungguhnya kami adalah penyesat dan kami adalah pembohong. Oleh sebab itu ampuni kami Bapa, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan firman-Mu pagi hari ini kembali memperbaharui hati dan pola pikir kami. Biarlah kami berserah kepadamu ya Bapa, bahwa sesungguhnya hanya Engkaulah Tuhan, bahwa Engkaulah Raja dalam hidup kami, bertakhta atas hati kami, berkuasa berdaulat atas hidup kami sepenuhnya. Oleh sebab itu kami berserah kepadamu. Tuhan, tolong kami, sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Bapa, berkat-Mu turun untuk seluruh umat Tuhan di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba juga berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan seluruh hamba-hamba yang akan melayani pada pagi hari maupun pada sore hari. Tuhan menolong kami semuanya. Biar apa yang kami lakukan bukan merupakan sebuah rutinitas, tetapi merupakan gaya hidup kami, di mana kami tahu bahwa kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Yang patut untuk kami kerjakan adalah datang memuji dan mempermuliakan Engkau. Kami datang bersekutu sebagai tubuh Kristus untuk mendengar kebenaran firman-Mu yang benar, sehingga kami dipuaskan, sehingga kami mengalami pertumbuhan iman yang benar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak berdoa, biar urapan baru turun atas seluruh kehidupan hamba-hamba yang melayani pada pagi dan sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan ketenangan, kedamaian. Tuhan, berikan cuaca yang terbaik untuk kami semua, supaya kami boleh menikmati apa yang tersedia untuk mempermuliakan Engkau ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini hamba juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sudah hadir bersama dengan hamba, berdoa memberkati Ibu kekasih Ibu Melan Makalau. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, berikan hati yang taat, yang setia kepadamu ya Allah. Bukan hanya mendengar, tetapi mau mendengarkan dan melakukan perintah-perintah firman-Mu di dalam kehidupannya, sehingga dia akan melihat tangan Tuhan nyata memberikan kemenangan atas hidupnya, atas seluruh tantangan, atas seluruh pergumulan, agar persoalan yang dihadapi Tuhan buktikan bahwa Tuhan mengasihi dia. Tetapi bagian dia adalah juga taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu ya Bapa. Biarlah itu boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya, berkati anak kekasihnya Rapa, dan berkati semua pekerjaan usaha bahkan istimewa
Ajar dia untuk tetap mengasihi Engkau di dalam melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat dan sejahtera turun atas Ibu kekasih Ibu Melan Makalau. Pagi hari ini hamba juga berdoa Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan hamba-Mu Pak Ronald Peters ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah pagi hari ini juga kebenaran firman Tuhan boleh mengingatkannya kembali, boleh meneguhkan kembali selaku hamba Tuhan untuk tetap taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu. Bapak, sekali lagi hamba katakan, apalah artinya kalau hamba-Mu hanya berkata, aku mengasihi Engkau, aku peduli, aku menghormati-Mu, tetapi tidak taat dan setia kepada perintah-perintah-Mu, apalah artinya? Oleh sebab itu biarlah pagi hari hamba berdoa di dalam nama Yesus, hamba mohon kasih-Mu, urapan baru-Mu turun untuk hamba-Mu, Pak Ronald Peter, supaya dia boleh menjadi hamba yang taat dan setia, menjadi hamba yang komitmen dengan janjinya kepada Engkau ya Allah. Biar apa yang Engkau sedang berpersiapkan untuknya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pakai pribadinya untuk mempermuliakan Engkau setiap saat, dimanapun dia berada. Dia akan mempermuliakan Engkau lebih dari segala berkat-berkat yang ia peroleh dalam kehidupannya. Sebab Engkau adalah kunci kehidupan itu ya Allah. Tanpa Engkau maka segala sesuatu yang dikerjakan semuanya sia-sia. Biarlah Tuhan membuka mata hatinya untuk boleh melihat akan hal ini. Berkat-Mu turun melimpah atas pribadinya, atas pekerjaannya, atas kehidupan rumah tangganya, istri dan anak-anak diberkati dalam nama Yesus. Dan teristimewa dalam semua pelayanan diberkati, sehingga banyak orang yang dilayani diberkati. Dia boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkannya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya dan seluruh keluarga yang dilindungi siang dan malam. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu ini dan pakai lebih heran lagi bagi hormat kemuliaan-Mu. Hamba berdoa memberkati Ibu Lani. Tuhan memberkati Ibu Lani, Angelina T. Tuhan terus pakai hidupnya bagi hormat kemuliaan-Mu. Tuhan yang telah memanggil dia selaku hamba-Mu, sebagai alat-Mu. Biar Tuhan juga terus memperlengkapinya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seluruh kehidupannya dipersembahkan bagi hormat kemuliaan-Mu. Nama Tuhan selalu tersanjung dari kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Berikan kerendahan hati kepadanya. Berikan roh takut akan Tuhan menjadi dasar hidup pelayanan setiap saat. Dimanapun dia berada, kemuliaan Tuhan nampak daripadanya. Dan dia menyatakan kemuliaan itu kepada banyak orang. Sehingga hidupnya bermakna bagi kerajaan surga. Dan Tuhan dipuji, disanjung tinggi. Terima kasih Bapak, berkati suaminya, berkati anak cucunya, berkati pekerjaan dan semua pelayanannya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu pagi hari ini ya Allah. Hamba bersyukur Tuhan buat kasih setia yang Tuhan nyatakan kepada kami semua. Hamba berdoa untuk orang tua kekasih hamba, Bapak Lukas T. yang berada di Sorong. Hamba minta kasih Tuhan terus menjamah beliau. Tuhan menolong beliau. Tuhan tuntun beliau di dalam kebenaran-Mu setiap saat. Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada beliau. Berikan damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah di dalam kehidupan beliau. Dan Tuhan pakai hidup beliau menjadi panutan bagi anak cucu cece dan bagi banyak orang di sekitarnya. Ya Tuhan, setiap pergumulan yang beliau hadapi, Tuhan turut campur tangan. Dan Tuhan nyatakan kasih-Mu kepadanya. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan dia berjalan sendiri. Tapi Tuhan yang menuntun dia. Tuhan yang menuntun dia. Dan Tuhan memberkatinya. Dengan segala kelimpahan berkat damai sejahtera sukacita. Bahkan berkat-berkat Bapak Abraham, Ishak dan Israel melimpah atas hidup pribadinya. Dan seluruh turunannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati orang tua hamba ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Tuhan nyatakan
kepada seluruh hamba-hamba Tuhan. Hamba juga terus berdoa memberkati semua pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih dimanapun Anda berada pada hari ini, yang langsung ataupun menonton kembali, hamba berdoa memberkati. Biarlah kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan, anugerah Tuhan turun melimpah-limpah atas seluruh kehidupan pemirsa Bapak Ibu dimanapun berada. Apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan saudara-saudara diberkati oleh tangan Tuhan, membuat berhasil, dan Tuhan selalu memberikan kesehatan yang terbaik kepada semua saudara-saudara. Jika ada yang sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pada saat ini kuasa darah anak domba Allah menjamah seluruh tubuh, bagian-bagian tubuh yang sakit dalam bentuk apapun. Hamba ikat dan patahkan, hamba perintahkan lepas keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama melepaskan kesembuhan turun bagi engkau saat ini. Di dalam nama Yesus, bilu Yesus menyembuhkan engkau sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Damai sejahtera, kekuatan Tuhan, sukacita Roh Kudus melimpah atas hidupmu. Jadilah berkat, jadilah saksi untuk kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, terima kasih. Hamba ucap syukur buat waktu pagi hari ini. Terima kasih berikan kami hati yang taat dan setia untuk kami semua melangkah, mengambil bagian di dalam persekutuan ibadah-ibadah yang akan dikerjakan baik pagi maupun pada sore hari. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi saya ingatkan, mari kita jangan jadi penyesat. Sebab kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak tunduk dan taat kepada perintahnya, maka sesungguhnya tidak sadar kita adalah penyesat. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita harus sungguh-sungguh bisa membuktikan kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu mengasihi kita, terbukti. Dia telah mati bagi saudara dan saya di atas kayu salib. Dia menebus saudara dan saya bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darahnya yang mahal, dengan kematiannya. Oleh sebab itu, patut juga kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat, andalkan Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Shalom, salam MDC.